Ratusan warga Desa Sudaji mendatangi Perbekel Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025. Para warga mengepung Perbekel Sudaji Ngurah Fajar Kurniawan di kantor Kepala Desa Sudaji. Ratusan massa tersebut, yang dikoordinir oleh dua tokoh masyarakat tersebut yaitu Gede Artayasa dan Gede Suarsana mendesak Perbekel Desa Sudaji untuk mundur. Para warga menuding Perbekel Desa Sudaji sering mengintervensi Desa Adat Sudaji. Di samping itu ratusan warga Desa Sudaji juga menuding Perbekel Desa Sudaji mau mengambil alih jabatan Kelian Adat Desa Sudaji dan aset Desa Adat Sudaji. Terima kasih Mbak ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana, kronologis ditanyakan kan. Singkat cerita, jadi ada intervensi dari desa dinas terhadap desa adat. Bertahun-tahun itu dilakukan. Sekarang jabatan bendese itu kepala adat ya, kepala desa adat itu mau diambil dengan sewenang-wenang tanpa aturan hukum yang jelas. Padahal di desa itu aturan hukum tertinggi itu namanya awig-awig. Yang kedua namanya perarem. Itu sama kedudukan hukumnya, kekuatan hukumnya. Yang ketiga Perda nomor 4 tahun 2019 dari Gubernur tentang desa adat. Di sana tergambar dengan jelas, dengan rapi, terstruktur. Tapi saudara-saudara kita di seberang ini ingin menguasai itu tanpa dasar jelas, tidak punya dasar hukum tertulis sama sekali. Itu dilakukan bertahun-tahun, upaya untuk menjegal, memaksa mengambil alih jabatan bendese adat itu, upaya itu gagal karena tiang halangin terus. Di MDA Kabupaten tiang stop, tidak punya kewenangan. Kebetulan karena tiang uning tahu hukum, itu masalahnya. Sehingga karena dia merasa terbelenggu, sudah terkurung, tidak bisa berbuat apa-apa, maka yang dia lakukan adalah mengobrak-abrik dalam tanda kutip deruen. Deruen itu adalah kekayaan desa adat. Itu mulai diminta. Itulah kira-kira gambaran singkatnya. Saudara-saudara kita di seberang sana menginginkan sesuatu, ketika saya tanya tidak punya bukti dasar hukum yang menguatkan pengambilan itu. Itu aja Pak. Ya, itu aja. Silakan, ada yang tuntutan dari Semeton sendiri napi sebenarnya Pak? Tuntutan dari Semeton karena ciri orang desa itu diam, ya, kelihatannya nunggu komando, ya. Paradigma selama ini, tatkala Dadio Pase Agung Jero Sudaji ini bergerak, yang lain ikut gitu, karena menjadi teladan ketokohan dulu. Karena pemimpin pertama di sini boleh dikatakan raja dalam tanda kutip, dari sini keturunannya. Seperti itu. Kita diam selama ini, dia buat selalu ini oknumnya 3 orang ini, kepala desa, ketua BPD, dan ketua LPM. Yang dicalonkan untuk bendese adalah ketua LPM. Ketua BPD. Logikanya, dia ingin nguasain desa adat dan desa dinas. Kenapa desa adat dilirik? Ya, kita terbuka saja kemungkinan karena ada duit LPD dengan aset yang cukup besar, mungkin tergiur dari sana, ingin berkolaborasi. Mulai terusik, beberapa pelanggaran dia lakukan. Kegiatan Purnama Tilem kita selalu diganggu. Oknum-oknum ini yang jumlahnya ya jangan bilang 10 lah, maksimal 15 orang datang terus mengancam, mengintimidasi pemimpin adat kita yang sudah diputuskan sah secara hukum melalui Majelis Desa Adat Provinsi.
sudah sah secara hukum. Ini mau diganggu gugat. Tiang yang backup. Di sini di Pura Dalam meniki ada insiden, dan pemimpin desa Petang Dase namanya, di desa, di kebetulan dari keluarga di sini dicaci maki oleh oknum kelompoknya dia ini. Maklum kelompok di bawah diprovokasi oleh 3 orang ini. Nah, itu poinnya. Sehingga terpancing dia. Yang bilang sama anak-anak waktu itu, tolong jangan emosi, sabar, hati-hati, jaga mulut, tangan dijaga. Saya bersama dengan Pak Kapolres waktu ikut melerai, kan ya, ikut yang melerai. Kemudian oknum yang memprovokasi pertama ini ada kata-kata seperti ini, tedunang penyaman caine, tunang penyaman caine. Itu artinya sudah penyaman, kosakatanya jelas nyame. Di Bali itu kalau dadia itu pasti nyame, saudara darah nyame, dadia nyame, satu kecamatan nyame, satu kabupaten nyame, satu provinsi nyame, satu negara nyame juga. Makanya sering kita dengarkan, dengar dari mana? Kelihatan kok orang Bali, dari mana? Pas ini ketemunya di Jakarta, saya dari Tabanan, saya dari Singaraja, menyame kan, sama-sama satu kabupaten ya. Karena ini sudah cukup lama, kalau luka ini sudah infeksinya akut banget, harus antibiotiknya itu harus yang kelas high gini ya, antibiotiknya harus kelas tinggi nih kayak. Tiang tidak ada kepentingan apa-apa, Tiang disuruh menjadi kuasa hukum dari desa adat yang tidak mau. Kenapa? Karena yang berulah itu juga saudara saya. Saya ini turun, saya bersuara, hanya ingin menyadarkan saudara saya. Sampai hari ini Tiang belum jadi kuasa hukumnya siapa-siapa. Siapa yang salah, tidak sesuai dengan aturan, Tiang luruskan. Hanya sebatas itu. Tuntutannya adalah 1, mundur. Ya, mundur diterjemahkan lagi banyak unsur-unsurnya. 1, intervensi desa adat, bosan masyarakat seperti itu. 2, tidak pernah ada pertanggungjawaban dana desa yang miliaran itu, tidak jelas kegunaannya. 3, dia bersikap tidak adil, tidak mengayomin kepada kerama. Seperti itu, pertindakannya seperti itu. Ada fakta dan datanya. Bantuan-bantuan berupa peternakan kambing-kambing itu ada. Anehnya di sana masyarakat sudah melapor. Cuman saya kan tidak boleh menindaklanjutin itu. Ini ranahnya kejaksaan. Makanya nanti upaya hukumnya yang langsung ke upaya hukum kan, yang nanti bersurat resmi kepada Bupati dengan tembusan kejaksaan dan kepolisian untuk segera menyidik atas dasar permintaan Krame Sudaji, didukung oleh petisi, tanda tangan nama itu.